Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Galus Kartinanti dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Program ini merupakan kerjasama antara Lingkar TV dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus, yang mana pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk membahas mengenai tuku umur dalam perspektif hukum pidana. Dan telah hadir di samping kiri saya narasumber yang handal di bidangnya. Ada ini Bu dosen dari Fakultas Syariah IAIN Kudus, ada Ibu Ani Ismayawati SHM Hum. Bu, kabar baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini pemirsa membahas mengenai pernikahan di bawah umur memang sejatinya secara tidak langsung telah menampar pembuat kebijakan hukum di Indonesia, yang mana pernikahan di bawah umur sendiri mengindikasi adanya hukum perkawinan di Indonesia seperti hukum yang tak bergigi. Dan untuk membahas lebih lengkapnya, kami akan membahasnya dengan Bu Ani. Bu Ani, ini mengenai tuku umur nih Bu, dalam perspektif hukum pidana. Itu menurut Ibu sendiri seperti apa ini? Ya, jadi kita awali dari tuku umur itu apa gitu ya, karena mungkin istilah ini masih asing gitu ya bagi masyarakat. Jadi tuku umur itu suatu transaksi gitu ya, atau pihak tertentu yang melakukan pembayaran kepada pihak yang lain agar mengubah umur dalam data kependudukan, bisa menambah maksudnya ya, baik itu di pihak perempuan maupun laki-laki untuk bisa melangsungkan pernikahan secara sah. Itu pengertiannya. Berarti memang dari kedua belah pihak bisa terjadi seperti itu. Bisa. Enggak hanya pihak perempuannya saja atau laki-lakinya saja seperti ya, itu. Tetapi sebagian besar itu dilakukan oleh pihak perempuan. Karena begini. Jadi kita awali dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu ada pembatasan usia nikah. Untuk perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, ketentuan ini menimbulkan permasalahan. Karena berarti perempuan itu diizinkan menikah ketika di usia anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan anak itu jika 18 tahun ke bawah. Nah, ini 16 tahun sudah boleh nikah. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Dampak dari pernikahan ini yang pertama tentunya tercerabutnya hak anak. Potensi untuk mengembangkan diri anak menjadi terkurangi karena tadi harus nikah. Kemudian dampak berikutnya bagi perempuan adanya faktor kesehatan, banyaknya kasus meninggalnya anak, ibu dan anak, kemudian dampak banyaknya perceraian muda karena usia yang masih labil, kemudian juga masalah ekonomi, sosial, ini dampaknya luar biasa. Nah, maka pemerintah pada waktu itu melalui putusan MK pada nomor 22 tahun 2017 yang di situ mengharuskan adanya perubahan batasan nikah, diberi waktu 3 tahun gitu untuk mengubah batasan nikah, dan akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 batasan usia nikah itu memang diubah ya, diperbaiki masing-masing baik laki maupun perempuan, batasan nikahnya untuk minimal 19 tahun. Nah, ini di kalangan masyarakat menjadi permasalahan ya. Masyarakat maksudnya ya, sesungguhnya ketika pemerintah itu menaikkan batasan usia nikah, ini sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kembali ke masyarakat lagi gitu. Tetapi pemahaman masyarakat tentang bahwa nikah itu jangan di usia anak ini yang kurang gitu ya, kurang pemahaman seperti itu, sehingga ada upaya-upaya masyarakat untuk mensiasati batasan nikah itu. Nah, salah satu siasat yang dilakukan itu dengan tuku umur. Padahal sesungguhnya ada peluang yang diberikan pemerintah dengan dispensasi nikah, tapi memang harus ada prosedur dan syarat. Nah, sebagian besar masyarakat itu tidak mau dengan aturan yang agak-agak rigid gitu, sehingga dengan melalui terobosan tanda kutip ya yang negatif itu melalui tuku umur itu tadi. Gitu. Oke. Sistem tuku umur sendiri sebenarnya seperti apa ini Bu? Kalau boleh digambarkan ini. Jadi memang tadi ya ada pihak
biasanya ini yang terjadi di pihak perempuan, karena kalau laki-laki kan batasan usianya sudah 19 dari awal. Jadi memang itu sudah terkondisikan di masyarakat bahwa untuk laki-laki itu 19 tahun. Nah, di pihak perempuan kan ada perubahan itu. Nah, ada dari pihak perempuan ini melakukan ini ya upaya kepada pihak-pihak tertentu yang berkompeten untuk mengubah dengan menambah angka umur itu sehingga cukup dengan melakukan pembayaran. Nah, itu. Nah, ini kan berarti kan ada pengubahan data kependudukan, ada pemalsuan. Nah, ini kan pelanggaran hukum gitu ya, karena di dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan itu mengubah data kependudukan itu suatu pelanggaran hukum. Di pasal 93 itu bahkan ancaman hukumannya itu 6 tahun dengan denda 50 juta. Nah, pada pihak yang mengubah ancaman hukumannya di pasal 94 ancaman hukumannya 2 tahun dengan denda 25 juta. Itu sudah ada itu. Kemudian ketika seseorang itu memberi sesuatu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, itu masuk undang-undang tindak pidana korupsi, ya. Itu kan berarti dia memberikan sesuatu, ya kan, gratifikasi. Jelas melanggar undang-undang tindak pidana korupsi gitu. Sebenarnya berlapis juga ya Bu ya. Jadi apakah hanya hukumannya itu nggak cuman yang membeli umur itu, tapi juga pengubah umurnya juga mendapat hukuman seperti itu ya Bu ya? Bisa juga nanti dikaitkan dengan pasal pemalsuan di dalam KUHP gitu. Jadi sebetulnya berlapis, hanya saja masyarakat kurang memahami bahwa apa yang dilakukan ini impact hukumnya ini besar sesungguhnya. Nah ini. Tapi masyarakat memang sudah menganggap hal lumrah seperti itu ya Bu, untuk mengubah umur seperti itu? Ya di kalangan masyarakat ada kecenderungan seperti itu. Ya. Jadi memang begini Mbak. Jadi ketika ada suatu aturan, efektivitas aturan itu memang dipengaruhi beberapa hal. Ya, jadi kalau menurut Sitman itu ada sistem hukum itu dipengaruhi substansi, struktur, dan kultur. Nah, kalau menurut Suryono Sukanto dipengaruhi substansinya, kemudian sarana prasarana, aparat, masyarakat, dan budaya. Nah, ini tadi ketika substansinya sudah bagus, undang-undangnya sudah memberi batasan usia nikah masing-masing 19 tahun. Kemudian aparatnya ikut menegakkan enggak? Kemudian masyarakatnya sendiri, perilaku masyarakatnya bagaimana? Kemudian budaya, karena sesungguhnya kawin usia dini itu juga banyak dipengaruhi faktor budaya. Orang akan merasa bangga ketika anaknya sedini mungkin nikah, atau orang tua merasa malu ketika anaknya nikahnya terlambat. Nah, atau mungkin di pulau-pulau tertentu ini juga untuk faktor ekonomi, untuk mengentaskan ekonomi orang tua, jadi anaknya itu nikah dini meskipun nanti jadi istri keberapa tidak apa-apa asal cepat nikah. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Bahkan di sejumlah daerah memang setelah lulus sekolah menengah atas sudah langsung disuruh untuk menikah seperti itu. Mungkin dari faktor keluarga dan juga sosial budaya di sekitarnya seperti itu ya Bu. Terus ini kan untuk tuku umur sendiri, apakah setiap tahunnya itu secara datanya apakah meningkat atau bagaimana ini Bu? Kebetulan sudah ada penelitian tentang itu. Bahkan setelah keluar undang-undang yang baru itu dengan batasan usia nikah yang menjadi sama antara laki dan perempuan itu, ya 2 kali lipat. 2 kali lipat justru. Seperti itu gitu. Padahal dibuatnya hukum dinaikkan umurnya itu karena ada beberapa faktor yang mungkin menjadi dampak bagi si perempuannya juga seperti itu ya Bu. Ya itu tadi masyarakat kurang memahami tujuan hukum itu, bahwa sesungguhnya tujuannya itu kan untuk kebaikan masyarakat. Ya bagaimana biar nanti kan namanya perkawinan itu untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera. Ketika masih anak-anak dengan usia yang masih labil, mungkin juga kondisi ekonomi yang kurang bagus, ini kan rawan timbul konflik. Bagaimana menciptakan keluarga sejahtera ketika banyak konflik itu. Maka data tentang perceraian usia muda juga cukup tinggi gitu. Oke, Bu, ini kalau untuk nantinya untuk mencegah atau menanggulangi ini, apakah ada peran besar ini di mana Bu? Di sektor mana nih kira-kira? Ya,
Ya, yang pertama tentunya masyarakat sendiri ya harus memahami karena begini, di dalam hukum itu kan ada fiksi hukum. Ketika hukum itu diundangkan, semua orang dianggap tahu hukum gitu ya. Ya memang perlu ada. Jadi gini, ketika tadi menanggulangi itu ada dua hal, ada preventif dan represif. Ya, pencegahan dan penanggulangan. Nah, preventifnya tentunya pihak pemerintah harus mensosialisasikan, tentunya itu ya, karena memang mencegah itu kan lebih baik daripada menanggulangi gitu ya. Jadi memang ada sosialisasi gitu terhadap masyarakat tentang batasan usia nikah. Tujuan mengapa sih pemerintah menaikkan batasan usia nikah itu perlu disosialisasikan, karena kadang-kala masyarakat tidak tahu efek dari kawin muda itu bagaimana, kurang menyadari atau tahu tapi tutup mata begitu. Nah kemudian juga itu tadi ada nih aparatnya itu juga harus tahu, jangan memberi peluang gitu ya. Kalau saya katakan peluang itu kan karena tadi bisa diajak kerjasama, itu kan jangan seperti itu. Jadi memang merubah budaya itu tidak mudah, karena sesungguhnya ketika bicara hukum itu faktor budaya yang paling berpengaruh. Begitu. Baik, ini menarik mengenai sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang mungkin saat ini belum sadar akan hukum seperti itu, mungkin masih awam juga. Dan ini masih akan kita bahas di segmen selanjutnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bertanya kepada narasumber pada kali ini, bisa Anda tanyakan melalui sosial media Instagram kita @lingkartv, dan nantinya akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Dan kami akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Bu An, ini saya tertarik dengan pembahasan mengenai sosialisasi pemerintah mengenai hukum tuku umur ini, Bu. Karena kan nggak semua masyarakat itu paham hukum. Nah, ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini itu apa, Bu, terkait sosialisasi ini? Ya, terima kasih. Jadi memang faktor pendidikan, faktor ekonomi itu juga berpengaruh pada masyarakat terhadap pemahaman suatu hukum gitu ya. Nah, selama ini sosialisasi itu biasanya dilakukan atau bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang itu, gitu ya, untuk melakukan sosialisasi gitu. Contohnya kalau di Kabupaten Kudus itu ada JPPA, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, itu juga melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan dampak pernikahan dini. Kemudian juga IAIN gitu ya, IAIN melalui PSGA, Bersatu di Gender dan Anak, itu juga melakukan sosialisasi baik di lingkup intern IAIN antara mahasiswanya, juga dengan melakukan sosialisasi di luar kampus gitu ya. Itu salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan
kalangan akademisi itu yang sudah dilakukan antara lain, tapi memang belum merata gitu ya, karena memang keterbatasan waktu, personel itu memang belum merata. Tapi ini juga menjadi program kerja selanjutnya untuk IAIN, khususnya Fakultas Syariah dan Pusat Studi Gender dan Anak, untuk kedepannya ikut meningkatkan sosialisasi tentang ini. Kira-kira ada terobosan baru tidak Bu untuk sosialisasi ini biar lebih menyasar mungkin kepada generasi muda yang saat ini mungkin yang dibayang-bayangin Tuku Umur sendiri kan generasi-generasi yang sekarang ini seperti apa Bu? Ada terobosannya? Ya, kalau PSGA kan dengan mahasiswa gitu ya, dengan mahasiswa, karena ini kan yang rentan, meskipun ada mahasiswa yang usianya juga sudah tinggi gitu, tapi kan yang baru-baru masuk kan juga baru 18 tahun, 17 tahun, dan juga ketika mensosialisasikan itu kan tidak hanya bagi mahasiswanya tapi lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kalau yang JPPA itu di SMA memang sudah melakukan itu ya, di lingkup Kabupaten Kudus tuh SMA dilakukan itu. Itu saat ini terobosannya seperti itu, di samping juga ada kita bikin kayak flyer gitu ya, yang di media sosial, Instagram, website gitu, yang ajakan untuk mencegah perkawinan dini. Artinya memang tidak hanya sosialisasi secara lisan, tapi juga lewat sosial media ya. Mungkin sekarang generasi muda memang lebih banyak menggunakan gadget seperti itu ya Bu ya. Oke. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memang mendasari adanya Tuku Umur ini. Ada nggak Bu kira-kira faktor yang paling banyak kira-kira yang mendasari Tuku Umur ini Bu? Apakah? Ya, jadi berdasarkan data itu ya, ini adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nah ini sebetulnya PR juga buat kita semua, karena ketika bicara hamil di luar nikah itu berarti terkait dengan masalah moral, akhlak, keimanan seseorang. Maka kita semua bertanggung jawab bagaimana menjaga moral, akhlak untuk anak-anak zaman sekarang ini mentaati aturan agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, sehingga tidak terjadi yang namanya hamil di luar nikah. Gitu. Dari satu faktor aja masih timbul banyak sekali faktor, dari agama tadi, kemudian moral seperti itu. Berarti memang tidak lepas dari peran orang tua sendiri seperti Betul itu. Ya, sekali. Dan seharusnya sebagai orang tua juga mungkin ada pemirsa yang di rumah yang menyaksikan, yang memiliki putra-putri yang saat ini memang di usia yang memang mungkin masih sekolah atau menjelang menikah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya peran orang tua di sini itu seperti apa Bu? Ya. Jadi memang sebagai orang tua itu kadangkala tidak harus sebagai orang tua. Jadi harus bisa sebagai sahabat, sebagai teman. Karena kalau orang tua itu memposisikan orang tua terus berjarak dengan anak. Padahal sama anak seharusnya kita tidak berjarak. Sehingga apapun yang dilakukan anak itu kita tahu. Maka kita harus bisa mengikuti perkembangan, misalnya masalah teknologi, ya kita harus bisa tidak secanggih anak-anak, paling tidak tahu gitu, sehingga mereka berselancar di mana. Kalau zaman saya ketika kecil dulu, tidur siang di kamar dikunci, orang tua itu tenang karena berarti anak nggak kemana-mana. Tapi sekarang ketika anak masuk kamar dikunci, kita deg-degan. Justru anaknya senang ya Bu ya sekarang. Ini sedang apa, berselancar kemana gitu. Maka memang kontrol orang tua, dan yang penting itu teladan ya. Teladan orang tua. Kita nggak bisa menyuruh anak untuk misalnya sholat tepat waktu, atau misalnya harus bagaimana kalau kita tidak menjalankan. Jadi keteladanan itu penting, kemudian memposisikan sebagai sahabat, tidak selalu, meskipun kadang sebagai orang tua, sebagai sahabat, sehingga anak itu akan nyaman bercerita apapun pada kita, kemudian berkeluh apapun pada kita, dia melakukan apapun dia bercerita. Karena kalau sudah berjarak, meskipun 1 meter di belakang kita ada tembok, kita sudah nggak tahu apa yang dilakukan anak. Maka keterbukaan itu yang kita butuhkan agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, membahas mengenai teladan juga, ini memang
berarti bisa dilakukan sejak dini ya Bu ya, sejak anak kecil diberikan teladan yang baik sehingga saat dewasa juga menjadi anak yang baik seperti itu. Ini kalau membahas mengenai tuku umur tersebut, sebenarnya apa implikasi dari penerapan tuku umur ini bagi generasi mendatang di Indonesia mungkin? Yang pasti tuku umur itu kan melanggar hukum ya Mbak, melanggar hukum. Padahal hukum itu kan diciptakan untuk satu ketertiban tentunya ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan. Nah, ketika hal ini dilanggar, sudah pasti ada hal yang disorder tadi ya. Pasti ada sesuatu yang tidak baik ya. Nah, kalau di tuku umur berarti nikah muda kan gitu. Nikah muda implikasinya tadi di bidang kesehatan, angka kematian bayi dan ibu tinggi, gitu kan. Kemudian di bidang sosial ekonomi, ya. Tentunya kalau yang masih kecil belum siap dengan kondisi ekonomi yang bagus gitu kan akan timbul konflik. Nah, maka angka perceraian bisa menjadi tinggi. Kemudian hak anak sesungguhnya ketika seharusnya anak itu masih bisa mengembangkan diri gitu, tapi kemudian harus nikah, itu kan ada hak anak yang tercerabut gitu. Ya, sehingga potensi anak yang mungkin harusnya bisa berkembang menjadi lebih bagus menjadi tidak bisa karena ya kalau kita harapkan nikahnya menjadi sejahtera, dia bisa mengembangkan, tapi kan tidak bisa seperti itu semua. Nah, itu kan impact dari jika terjadi tuku umur, karena tadi melanggar hukum sehingga dia bisa kawin muda tadi. Oke. Dalam penerapannya juga melibatkan banyak pihak, dalam pencegahannya juga membutuhkan peran dari berbagai pihak juga ya Bu ya. Oke. Dan ini saya akan membacakan pertanyaan dari sosial media Instagram. Bu dosen, ada tidak hukum pidana untuk orang tua yang memaksa anak tuku umur agar bisa dinikahkan secepatnya? Jadi ini lebih ke mungkin ke orang tuanya gitu, yang memaksa si anak. Tadi mungkin sempat dijelaskan gitu. Terus ini kalau misal mengetahui adanya praktek tuku umur ini, mungkin tetangga atau kenalan seperti apa, seperti itu, dan mungkin harus melaporkan kemana atau apa yang harus dilakukan nantinya seperti itu. Saya jawab dari yang pertanyaan terakhir dulu. Terakhir dulu. Ya. Jadi kalau ada atau diketahui terjadi tuku umur, bagaimana sikap kita? Nah, tuku umur ini kan tadi masuk kategori tindak pidana, satu korupsi, kemudian tadi pemalsuan data, bahkan dalam KUHP pemalsuan. Itu merupakan delik biasa. Artinya setiap orang yang mengetahui perbuatan itu bisa melaporkan. Beda kalau delik aduan yang melaporkan harus pihak tertentu atau korban. Kalau ini orang yang lain tahu bisa melaporkan. Nah, melaporkan kemana? Ya tentunya ke pihak yang terkait. Ya, pihak terkait itu bisa dilaporkan itu. Dan itu sanksinya tadi di awal sudah saya jelaskan cukup berat juga itunya. Jadi jangan sampailah ini dilakukan gitu. Nah, pertanyaan yang pertama bahwa apa tadi Mbak mau diulangi? Orang tua memaksa anaknya untuk ada nggak sanksi orang tua? Ya. Untuk orang tuanya. Jadi kalau sanksi melakukan tuku umur tadi kan sudah ya bahwa di pasal 93 di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu bahwa yang tuku itu ancaman hukumannya 5 tahun ya, 5 tahun, dendanya maksimal 50 juta, sedangkan pihak yang melakukan mengubah itu ancaman hukumannya 2 tahun, dendanya maksimal 25 juta. Nah, kemudian tadi kan yang tuku bisa saja orang tuanya gitu. Ketika orang tua memaksa, jadi memang kalau dalam hukum pidana kalau sampai orang tua itu melakukan kekerasan berarti kategorinya masuk masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sampai menggunakan itu, karena KDRT itu tidak hanya pada istri saja. Jadi korban KDRT itu ya semua orang yang ada dalam rumah tangga itu. Jadi bisa suami, bisa istri, bisa anak, bahkan mungkin orang tua yang ikut di situ atau saudara yang ikut di situ. Nah, ketika ada seorang ayah melakukan pemaksaan sampai melakukan kekerasan, berarti bisa masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, bisa dikenakan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Oke, semoga jawaban dari Bu Ani ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa gitu. Dan tak terasa kita sudah ada di penghujung acara yang dibuat, tapi sebelumnya mungkin Bu Ani berkenan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada pemirsa terkait fenomena tuku umur ini.
Ya, jadi yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat luas bahwa sebaiknya memang kita mengikuti aturan pemerintah terkait pernikahan. Dalam hal ini ada batasan umur, karena tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang akan menikah itu sendiri. Dengan usia yang sudah matang, tentunya secara emosional, secara kesehatan, bahkan mungkin secara finansial itu akan menjadi lebih baik, sehingga akan dapat mewujudkan keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, luar biasa sekali nih Bu Ani, dan terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini dan membersamai saya dan juga pemirsa, dan semoga yang Bu Ani sampaikan dan yang kami diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda, dan terus saksikan program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!